Halo Sobat This Way, kembali lagi di program kita Good Time. Kali ini saya akan berkunjung ke tamu spesial, bukan tamu ya namanya ya, berarti teman ngobrol spesial. Siapa lagi? Nanti kita ceritakan siapa orangnya. Ayo kita masuk. Oke, teman-teman, sekarang saya berada di ruang Wakil Wali Kota Balikpapan, Pak Rahmat. Kita coba lihat apakah beliau ada di ruangannya atau tidak. Ayo, mari kita. Selamat siang. Ya, siang Pak. Bisa bicara dengan Pak Wawali? Oh iya Pak, silakan. Ada? Sudah ditunggu Pak. Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam. Apa kabar bro? Baik Pak Haji. Kita salam corona nih. Salam corona dulu. Sehat. Silakan duduk Alhamdulillah. kita. Waduh, ini kayaknya formal banget nih Pak Haji nih. Ya, keseharian kita untuk melaksanakan tanggung jawab, tugas dan tanggung jawab. Amin. Itulah yang diharapkan rakyat kan, Ya, begitu. Keseharian kita. Pak Haji, ini kayaknya kita ini ada meja ini menghalangi. Kalau gitu gini, kita lebih santai, nggak usah terlalu formal untuk kita diskusi. Kita di sebelah sana nih, kita udah sediakan siap. tempat. Oke. Di sana mungkin lebih santai, kita sejenak menikmati perbincangan kita. Hai bro, sini. Siap, siap. Nah, kalau ini enak ini Pak Haji. Ya, Apalagi pemandangannya ya. luar biasa. Pak Haji, kemarin kan sampai saat ini juga masih masa pandemi ya. Ya, ya. Gimana kegiatan Pak Haji selama ini? Ya, kita fokus terhadap penanganan dan penanggulangan COVID-19 yang ada di Kota Balikpapan. Bagaimana peranan pemerintah untuk segera dan seminimal mungkin untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona untuk warga Kota Balikpapan. Begitu, bro. Ya, hari ke hari ini kan Balikpapan ini kalau lihat data di Kaltim, datanya juga cukup mengkhawatirkan dibanding Samarinda dan segala macamnya. Kira-kira seperti apa penanganannya? Ya mungkin kalau tuh dibilang penyebaran virus ini lebih signifikan mungkin di Balikpapan, ya mungkin bisa dikatakan demikian. Karena Balikpapan ini kan pintu gerbangnya Kalimantan. Jadi bukan hanya pintu gerbangnya Kaltim. Jadi orang tempat transit itu banyak dari luar daerah, bahkan data kami yang kami terima dari yang terkonfirmasi COVID ini rata-rata kan banyak pendatang. Dan awal mulanya memang pendatang yang membawa sehingga penyebaran virus COVID di Balikpapan ini cukup menjadi catatan dan menjadi zona merah di di Kalimantan Timur. Ya, karena posisinya yang pendatang tadi itu ya. Oke, kalau misalnya begini Pak Ji, apa sih rencana proteksi? Karena kemarin kan gubernur sudah buat surat edaran kalau nggak salah ya, ada tes swab segala macam. Dan di Balikpapan juga 2 kali rapid test gitu. Apakah itu juga dipercaya bisa sekarang membentengi, memproteksi ya? Itu kan bagian dari ikhtiar kita, pencegahan kita. Di antaranya ada 2 kali rapid test. Dan yang paling utama kan kita juga sudah mewajibkan orang yang datang dan keluar itu harus ada uji swabnya. Uji swab, Jadi harus pakai swab juga. Seperti kita nanti kalau mau berangkat harus kantongin izin swab. Kalau nggak bisa masuk Balikpapan. Enggak ya. Berarti yang dari luar aja kan? Dari luar maupun yang dari warga Kota Balikpapan yang keluar, terutama ke Jakarta, juga harus diwajibkan pakai swab. Swab ya. Berarti kan semakin malas perjalanan ini karena semakin tinggi nih kosnya. Kita kan tinggal bisa memilih melakukan perjalanan atau mendapatkan penyakit. Gini, kalau dari di Pemkot sendiri, Pemkot Balikpapan, itu kebijakan perjalanannya gimana nih sekarang dengan adanya kondisi seperti itu? Maksudnya yang di mana nih? Misalnya perjalanan dinas. Oke, sekarang kan kita sangat batasin. Dibatasi ya? Kalau sangat tidak penting amat, bahkan kita udah 3 bulan nggak ada keluar. 3 bulan sudah nggak keluar? Sudah nggak ada keluar. Seluruhnya ya? Seluruhnya. Dan kita meminimalkan bahkan kalau tidak penting-penting amat, sampai sekarang juga tidak ada perjalanan dinas untuk ASN. ASN nggak ada ya? Iya.
Dan itu memang sudah jadi regulasi. Dan itu menjadi regulasi kita, ya kita memberi contoh. Contoh kepada warga, artinya kalau Anda tidak penting-penting amat dan tidak urgen, lebih baik tidak usah untuk bepergian. Oke, Pak Haji, itu tadi sekarang ngomong corona karena pas momennya ya. Lagi musimnya ya. Nah, kita ngomong yang lain deh, ya. Pak Haji. Nih, mungkin banyak orang yang pingin tahu sosok Pak Haji, karena Pak Haji ini kan sosok yang menarik lah. Sosok yang menarik, ya salah satunya menarik kenapa? Karena wali kota, wakil wali kota ya kan. Pak Haji, ada yang beranggapan nih, Pak Haji. Ini beranggapan nih masyarakat nih. Kita kan mengira bahwa Pak Haji ini adalah sosok yang punya uang banyak. Mungkin kalau ditanya orang Gaza atau Balikpapan, Pak Haji Rahmat itu apa yang Anda kenal dengan Pak Haji Rahmat? Pasti banyak uangnya. Nah, kira-kira image itu Pak Haji, menurut Pak Haji gimana itu? Ya, mungkin sah-sah saja. Orang melihat banyak uang atau Mbak itu kan sebenarnya asumsi. Asumsi orang ya. Yang lebih tahu sebenarnya itu kan saya. Jadi biar saya yang tahu lah dengan yang maha kuasa. Tapi betulan Pak Haji kan? Artinya itu relatif, banyaknya yang bagaimana dulu. Oke. Artinya ya pertama satu itu merupakan satu kesyukuran bagi kami di asumsi dan mindset dari warga menyampaikan begitu, alhamdulillah. Tapi itu juga satu beban kepada saya. Satu beban. Nanti sebentar-bentar pikir, wah duitnya banyak nih Pak Haji. Bentar-bentar mikirnya banyak duitnya. Jadi asumsi orang mau dekat dengan saya itu hanya karena materi. Betul. Tujuan kami mungkin orang melihat kita bilang, oh mungkin banyak, karena kami sudah dianjurkan dan disarankan bahkan diwajibkan oleh orang tua kami dan tentunya juga agama kita sudah mewajibkan, perbanyaklah kamu bersedekah. Perbanyaklah kamu berbagi kepada orang yang memerlukan. Ya mungkin dengan ini ya mungkin uang saya pas-pasan, tapi karena bagian daripada sedekah dan membantu orang itu merupakan budaya dari kami dan tentunya ini anjuran dari agama, itu yang kami sering rutin lakukan. Jadi sedikit-sedikit mungkin dia bilang, oh mungkin keluarganya Pak Haji Rahmat ini sering berbagi, sering membantu sesuai kemampuan kami ya bantuannya. Ya mungkin dia berpikir mindset, itulah mungkin timbul mindset masyarakat, wah ini keluarga ini terutama Pak Haji Rahmat ini banyak duitnya nih. Ya. Padahal kan relatif. Orang yang banyak duit itu, orang yang kaya itu belum tentu hanya berupa materi. Ya, kaya itu kan banyak, asumsi kaya itu banyak bro. Iya, saya dengar dulu kan sebelum Pak Rahmat ini masuk ke jadi wali ya. Dulu memang sering terkenal, sering berbagi di daerah Kampung Baru di lingkungan ya gitu. Dan itu namanya harum banget. Harum banget. Saya belum kenal Pak Haji dan saya sering dengar, oh siapa sih? Nah sekarang gini, mungkin sudah jadi Pak Wali, terus juga jadi tokoh partai politik. Apakah seharum itu nama Pak Haji Rahmat ketika berbagi gitu? Itu relatif. Yang jelas kami kalau berbagi itu kan sebenarnya nggak ingin diketahui orang. Selama ini kan kami nggak mau expose, mungkin teman-teman di media kami jalankan ini kan nggak ada kami secara apa namanya, kami setting, media kesini dong, datang nih kami ingin berbagi, nggak. Ya mungkin selama ini ingin kami tutupin. Mungkin karena profesi saya sebagai public figure sekarang, ya mungkin disorot dan dilihat, ya mungkin itu mulai kelihatan. Sebenarnya sejak 10-15 tahun lalu sudah melakukan itu ya? Ya artinya untuk skala Balikpapan sudah kami lakukan. Iya. Bro. Ya itu relatif saja lah penilaian orang, sah-sah saja. Itulah kembali lagi sama itu jadi menjadikan satu beban kepada kami dan tentunya satu penghormatan juga. Nah ini jawaban bagi teman-teman di SPE yang pengen tahu, oh Pak Rahmat itu ini jawabannya gitu. Pak Haji, kita ini ya, Pak Haji kan dulu adalah sebagai pengusaha sukses lah, kita bilang seperti itu. Nah, sekarang masuk ke birokrasi. Ya. Rasanya gimana? Ya harus saya sampaikan dulu kenapa saya terutama ingin terjun ke birokrasi. Karena mungkin karena kebiasaan yang sering dianjurkan dan disarankan oleh keluarga kami, terutama orang tua kami, berbuatlah kamu sebaik-baiknya, tentunya bermanfaatlah kamu sesama kepada manusia.
Nah itu udah jelas di dalam ajaran kita sebagai orang Muslim juga udah. Dan mudah-mudahan kami implementasikan walaupun belum maksimal. Ini jauh daripada maksimal kami, tapi ini sebagian kecil lah daripada. Tapi inilah bentuk kesyukuran kami. Mudah-mudahan hidup kami ini bermanfaat untuk orang banyak. Itulah kami terjun ke birokrasi. Mungkin kami sebagai pengusaha skopnya hanya wilayah, beberapa wilayah yang kami bisa perbuat. Mungkin hanya Balikpapan Barat, tidak semuanya. Tapi kami yakinin begitu kita terjun di birokrasi ini kan berbicara terhadap seluruh elemen masyarakat yang ada di daerah. Nah, kebetulan di Balikpapan. Itulah bagaimana kami niat, kami terjun ke birokrasi, bukan mencari sesuatu. Tapi ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk warga kota Balikpapan. Itu niat kami dulu. Dan ini bisa kami buktikan sebenarnya. Saya buktikan satu, kami sudah janji saya tidak mengambil gaji saya. Oh, nggak ngambil gaji? Nggak ngambil. Nah, ini perlu catat juga, Pak Rahmat tidak mengambil gaji. Kedua, rumah dinas yang disediakan saya tidak tempati untuk keluarga, bukan berarti rumah kami lebih baik, tidak. Tapi kami menghindarin karena kami di rumah kami ini kan banyak manusia. Ada anak sekolah, ada anak yatim piatu, ada keluarga yang ikut. Jangan sampai nanti uang tanggungan negara itu yang bukan haknya itu termakan oleh mereka. Makanya jauh lebih baik kami berdiam di rumah pribadi, bukan berarti kami tidak ke rumah dinas yang disediakan oleh negara. Tapi membatasin. Nanti ada kegiatan-kegiatan formal yang atas nama pemerintah, saya baru ke sana. Oh gitu. Nah, itu bro. Jadi hari-hari memang di rumah sini ya? Di rumah kebetulan kan jaraknya kan cuma berapa ratus meter. Lebih dekat aja. rumah pribadi ya. Artinya kan juga rumah pribadi dengan rumah dinas kan jaraknya kan hitungan meter aja, nggak kiloan ya. Tapi kalau bocoran nih, kalau tidur lebih banyak di sana apa di rumah pribadi? Saya ya, sudah bilang pasti saya di rumah pribadi ya. Hampir jarang saya tidurin di rumah dinas. Karena itu mencegah jangan sampai bukan tanggungan negara, ada orang yang makan di yang saya tanggung ini. Begitu bro. Luar biasa. Itu niat kami. Selanjutnya ada lagi? Ya, itu tadi ya, gaji nggak saya ambil, rumah dinas dan biaya operasional pun saya berikan ke yayasan yang dia bagi. Yang dibantu lah itu yang namanya RMC, Yayasan Rahmat Matsud Center. Yang tujuannya adalah membantu keluarga yang tidak mampu, anak-anak yang putus sekolah, janda-janda tua, bukan janda muda ya. Jangan salah kalau paham. Janda muda ada yang ketawa. Ya, udahlah. Kalau janda muda saya nggak usah pikirin, kalian kan bisa mikirin semua gitu. Termasuk grup ngeri ini kan. Oh ada ngeri kan tadi ini. Oh ada ya sudah. Nah itu sekilas orang tahu. Tapi yang jelas niat kami sama lah. Saya pikir semua orang akan berpikir begitu. Bagaimana hidupnya ini bisa bermanfaat. Ya mudah-mudahan kami dari keluarga kami bisa memberikan motivasi dan contoh terkhusus kepada anak-anak muda. Begitu bro. Siap. Luar biasa ya. Berarti ada 3 hal yang Pak Rahmat tidak mengambil itu dan dimanfaatkan untuk yang lebih membutuhkan. Pak Rahmat, selain bahwa Bapak ini ternyata dekat dengan tim, ada RMC, terus juga ada anak yatim segala macam. Apalagi sih Pak yang sudah Bapak lakukan untuk sebagai wakil wali kota Balikpapan? Iya, memang harus saya akuin belum banyak yang saya lakukan. Karena untuk melakukan sesuatu itu tidak ada batasnya. Untuk mensempurnakan. Kami selalu menyampaikan saya belum banyak, tapi selalu saya ingin berusaha berbuat yang banyak dan berbuat yang terbaik untuk kemaslahatan khususnya warga kota Balikpapan. Jadi kalau mau ditanya sudah banyak, pasti saya katakan belum banyak. Walaupun ada, tapi saya katakan tidak banyak. Apa rencana yang belum dicapai? Keinginan Pak Rahmat yang belum dicapai? Ya tentunya banyak lah. Karena manusia itu tidak akan pernah sampai akhir hayatnya pun tidak akan pernah bisa sampai kepada tujuannya. Ini yang perlu catatan. Jadi kembali lagi dengan filosofi dan pesan dari orang tua kami. Nak, berbuat baik saja kamu belum tentu baik di mata orang. Apalagi kamu tidak berbuat baik. Nah, artinya motivasi itu kita dilatih untuk selalu berbuat yang baik. Berbuat kebaikan, permasalahan orang yang gak usah dipikirin sepanjang niat kamu itu baik, tujuan kamu baik, bismillah insyaallah. Artinya mencapai ke satu niat dan cita-cita kita itu tidak akan pernah sampai walaupun sampai ajal kita.
Oke. Tapi komitmen kita berbuat baik saja, insya Allah lah. Amin. Ini kan sudah hampir 5 tahun ya, menjabat sebagai wakil wali kota. 4 tahun lah bro, jangan 5 tahun. Oh 4 tahun. 4 tahun. tahun. Ya nggak apa-apa, lebih dikit lah. Nah, apa masih betah? Atau sudah kapok menjadi pejabat publik? Tidak ada kapoknya, artinya apapun profesi kita, nah sepanjang orang masih memerlukan, sepanjang orang juga bermanfaat untuk orang banyak, ya termasuk di birokrasi ini, apalagi sekarang kan mau pilkada ini bro. Pasti kan sebelum Anda tanya, ya pasti saya akan jawab dulu. Kenapa mau? Nah kan begitu. Artinya mau itu relatif. Nah, mau itu relatif. Tidak terjebak pertanyaan saya. Ya, mau itu relatif. artinya ya nggak kapok ya, karena kan mau ikut kontestasi lagi. Ya artinya kalau kapok sepanjang itu bermanfaat. Ini kan tujuan kita kan bukan mencari wali kotanya, menjadi pejabat, bukan itu tujuan kita. Dari awal kalau disimak apa yang penyampaian saya, kami duduk di sini ini ingin bermanfaat mungkin melalui satu kebijakan ini kebijakan kami akan membawa satu perubahan dan membawa satu kemaslahatan yang besar untuk warga Kota Balikpapan. Pertama satu, kalau sebagai pengusaha modal cari sendiri, marketing cari sendiri, ya kan? Network kita pasti cari sendiri. Nah kalau di birokrasi insya Allah, artinya dana APBD punya kok, anggaran untuk masyarakat tuh punya, regulasi kita punya, marketing insya Allah kita ada network kita, apalagi namanya pemerintahan. Nah inilah yang memberikan motivasi kepada saya. Jadi bukan hanya saya sekarang nih bro, keluarga saya, adik dan kakak saya terjun ke birokrasi karena satu tujuan kita, bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang banyak. Stop untuk keluarga, nanti ada sesi lain. Satu tapi pertanyaan lagi. Pak Rahmat, ini satu ya. Sekarang kan basicnya kan pengusaha ya. Apa hal yang akan atau yang sedang dilakukan untuk memajukan dunia usaha di Balikpapan sebagai seorang pengusaha? Di tengah pandemi corona ini, pasti pengaruh ekonomi di seluruh belahan dunia itu akan berpengaruh, sangat berpengaruh. Peradaban, transaksi, kemudian berkomunikasi itu berubah. Nah artinya saya akan berbicara seluruh ke Balikpapan terhadap memajukan dunia usaha di Balikpapan. Satu, pelaku-pelaku UKM. Kemudian pengusaha-pengusaha di Balikpapan itu memang harus kita akomodir. Ibaratnya itu satu penyampaian, kita jangan hanya memberikan kail dan umpannya. Nah, kalau orang kan selalu bilang, ini kasih aja kailnya, jangan kailnya aja, umpannya dong. Nah, begitu dikasih kail dan umpannya, kemudian dapat ikannya. Nah kalau kita tidak jadi marketing, pemerintah tidak hadir di sini sebagai marketing, mereka mau kemana menjualkan produknya? Nah inilah yang kejadian, ya mohon maaf, saya lihat perkembangan selama ini terutama dalam teman-teman kita di budidaya ikan, kemudian budidaya buah-buah yang buah menjadi satu industri. Artinya mereka berlomba-lomba menanam pohon, kemudian berbuah, hanya dikasih lahannya saja, ibaratnya kasih umpan dan kailnya. Setelah ada panen, mau kemana mereka? Terbatas. Berarti gini, sekarang istilahnya jangan hanya diberi kail, tapi sama umpan sekalian ya. Jadi bukan hanya umpan. Bukan umpan. Sekarang kan orang bilang nyampaikan kasih kail dan umpannya. Oke, itu udah berhasil. Tapi sebagai pemasaran dan sebagai marketing, pemerintah itu hadir. Ya. Karena pemerintah yang punya network dan jaringan. Artinya di seluruh kepala daerah kan kita bisa berkoordinasi. Bro, kau di Kalimantan Utara kau perlu apa nih? Saya punya produk. Yang di Sulawesi, yang di Sumatera, saya punya produk nih. Lu mau nggak? Nah, pemerintah punya trust. Artinya dengan kepala daerah kan pemegang kebijakan kan punya trust kan bro. Pasti dia yakin, bawa dong ke sini. Tapi kalau pengusaha yang berbicara, pemerintah itu agak-agak ya pengalaman saya kurang yakin. Ya, karena ini pengusaha nih. Karena pengusaha jangan-jangan. Nah itu berbicara nih jangan-jangan. Jadi ada maunya nih. Ada maunya. Tapi kalau antara sesama government, antara sama kepala daerah, saya yakin itu akan bisa nyambung. Karena itu trust, menumbuhkan kepercayaan. Siap. Dan itu sudah berjalan ya? Insya Allah. Dengan daerah mana aja kira-kira? Udah ada komitmen? Kita sudah membangun kerjasama dengan Sulawesi, terutama Sulawesi Barat, dengan Donggala kemarin. Ya, dalam hal ini BUMD. Oh iya saya baca. Itu gagasan kami. Artinya Balikpapan ini kan hampir semuanya impor.
Yes, berasnya, betul dagingnya, itu. apa semua. Nah inilah yang harus pemerintah bisa hadir melalui kesepakatan dan kerjasama seperti Sulawesi. Di sana penghasil sayur, buah, tambahkan daging, kebutuhan pokok lah. Nah disinilah diperlukan peranan pemerintah. Payung hukumnya adalah Porusda. Awas ikan tuh dipatok. Oke, Pak Haji lanjut Pak Haji. Iya, iya. Tadi ya Pak Haji bilang bahwa Balikpapan hampir semua impor. Iya, betul. Betul. Ya, logistik. Logistik, Sembakonya. sembako. Jadi apa yang menjadi keunggulan Balikpapan kalau gitu? Ya, keunggulan dari Balikpapan ini kita mengutamakan adalah bahwa Balikpapan itu kota jasa dan industri. Oke, lebih ke jasa ya. Nah, dan kedua, sebagai pintu gerbangnya Kalimantan. Oke. Di daerah-daerah manapun yang kita lihat daerah maju itu, pasti maju industrinya, maju jasanya. Maju jasanya. Nah, peluang inilah yang kita ingin kembangkan dan kita besarkan di Kota Balikpapan di bidang jasa dan industri. Oke. Nah, apalagi kita memiliki kawasan industri, Karyango. KIK Karyango sana. Ini luar biasa sebenarnya. Balikpapan di antara 10 kabupaten kota yang ada di Kalimantan Timur, terlepas daripada kekurangannya, tapi Balikpapan masih menjadi yang terbaik di antara 10 kabupaten kota. Yakin Pak ya? Oh, ya, Masih yang memang terbaik iya. ya? Oke. Buktinya, setiap penghargaan pasti Balikpapan yang meraih. Nah, ini kan membuktikan di semua lini Balikpapan yang terbaik. Oke. Kebersihannya, Balikpapan kota yang terbersih di Indonesia loh ya. Masuk di Indonesia. Kota yang sedang itu di Balikpapan. Alipura Kencana ya, kalau nggak salah ya. Balikpapan. Nah, artinya bukan katanya nih, tapi Betul. faktanya, Bro. Jadi saya tidak mau berlebih-lebihkan terhadap Balikpapan, tapi memang faktanya dengan masyarakatnya heterogen dibanding daerah lain, kemajemukannya yang luar biasa. Nah, inilah Balikpapan. Tapi gini, yang dari yang rencananya ada nggak ketika tahu ini nggak ada yang apa namanya impor semua, ada nggak rencana untuk menutupi itu dari tingkat lokal? Misalnya padi dengan apa membuka lahan persawahan atau seperti itu. Jadi gini, Bro ya, di PPU itu lumbung padi yang selama ini tidak dimanfaatkan untuk Balikpapan. Tapi alhamdulillah seiring dengan ini kami sudah memanfaatkan dan membangun satu kerjasama dengan pemerintahan PPU, terutama dalam pengelolaan hasil panen padinya. Insya Allah, karena ini pandemik sih sebenarnya, karena kami mulai dari awal tahun kemarin. Hasil panen di sana, bagaimana nanti kebutuhan warga Kota Balikpapan sebenarnya pun tidak akan mencukupin. Karena panen di PPU itu kalau nggak salah sekitar 25.000 ton satu kali panen. Sementara mereka itu kan satu kali panen aja setahun. Hanya setahun. Dan itu juga masih kurang. Tapi selama ini kan tidak dimanfaatkan tuh hasil panen dari PPU. Yang selama ini hasilnya diambil Banjarmasin. Kan unik nih. Ambil Banjarmasin lari ke Surabaya. Surabaya balik lagi sini. Surabaya balik ke Balikpapan. Oke, jadi tadi intinya bahwa salah satunya kekurangan bahan baku ini bekerjasama dengan beberapa daerah untuk beras dengan penajam, kemudian termasuk Sulawesi. Termasuk sudah ada kerjasama. Termasuk memangkas birokrasi tadi Pak. Termasuk memangkas birokrasi. Ya itulah, itu tujuan kita semua. Untuk mensejahterakan. Mudah-mudahan bisa segera terlaksana. Amin.